Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Armelia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi yang tertutup atau semi yang terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu musyara. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut para ahli, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. A. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. 1. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang bukan hanya untuk makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama atau berkelompok. Banyak binatang yang berkelompok, seperti protozoa, semut, makhluk sel dan serangga lainnya, ikan, burung, serigala, banteng, dan makhluk primata. Makhluk hidup sebagai satuan kelompok yang masing-masing mempunyai peranan dalam 1. Pembagian kerja dalam kelompok, 2. Ketergantungan, 3. Kerjasama antara individu, 4. Komunikasi antara individu dan dalam kerjasama, 5. Diskriminasi antara individu warga kelompok dan dari luar. Mengenai asas-asas pergaulan antara makhluk dalam kehidupan alamiah itu, beberapa ahli filsafat seperti Hans Pincer pernah menyatakan bahwa asas egoisme atau asas yang mendahulukan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan lain. Sebaliknya, ada beberapa ahli filsafat lain yang menunjukkan lawan dari asas egoisme, yaitu asas altruisme atau asas yang hidup berbakti untuk kepentingan lain. Juga dapat membuat jenis makhluk itu menjadi sedemikian kuatnya sehingga dapat bertahan dalam proses seleksi alam yang begitu kejam. Justru karena altruisme yang kuat, maka jenis makhluk berkelompok itu mampu mengembangkan suatu hubungan saling tolong-menolong dan kerjasama yang serasi sehingga sebagai kelompok mereka menjadi begitu kuat, dapat bertahan hidup dalam alam yang kejam. Yang kedua adalah kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam berkelompok. Perbedaan asasi yang mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan kelompok manusia yaitu yang pertama, sistem pembagian kerja. Aktivitas kerjasama, komunikasi antara kelompok binatang bersifat naluri, sedangkan kelompok manusia yang menjalankan dalam aktivitas bersifat tidak naluri. Penyebab asas kelompok manusia bersifat tidak naluri adalah lepas dari pengaruh ciri-ciri ras, organisme manusia yang mengevolusi suatu yang khas atau otak manusia mengembangkan suatu kemampuan yang disebut akal. Pembedaan yang tajam antara kelakuan binatang dan tingkah laku manusia adalah 1. Perilaku binatang yang prosesnya telah direncanakan dalam gennya tanpa belajar seperti refleks atau disebut kelakuan atau behavior. Yang kedua, perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya dengan belajar disebut tindakan atau tingkah laku atau action. B. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi saat ini berjumlah lebih dari 3 miliar dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens
itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa ciri lain yang berbeda-beda. Namun, seperti yang telah tersebut tadi, beragam ciri ras itu menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Orang Indonesia misalnya, yang memiliki ciri-ciri ras Mongoloid Melayu atau orang Indonesia pribumi, tidak begitu berbeda dalam hal adat tingkah lakunya jika dibandingkan dengan orang Indonesia mempunyai ciri ras Mongoloid Cina Selatan atau orang Indonesia keturunan asing. Serupa itu juga ada orang Amerika yang mempunyai ciri-ciri ras Negroid. Dalam hal adat tingkah laku, mereka tidak banyak berbeda karena kedua-duanya berbicara bahasa Inggris dan gaya hidup orang Amerika. Beragam kesatuan manusia dalam suatu kesatuan negara nasional mempunyai wujud yang lain. Beragam wujud ini bukan disebabkan karena ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan karena secara horizontal dan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. C. Unsur-unsur masyarakat. Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah yang membedakan berbagai macam kesatuan tadi. Kecuali istilah yang paling lazim yaitu masyarakat. Ada istilah-istilah lain yang menyebut kesatuan-kesatuan khusus merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunikasi kelompok, dan perkumpulan. Keenam istilah itu beserta konsepnya, syarat-syarat pengikatnya, dan ciri-ciri lainnya akan kita tinjau secara lebih mendalam berikut ini. Yang pertama ada masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Negara modern misalnya merupakan suatu kesatuan manusia berbagai macam prasarana yang kemungkinan para berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan berhubungan udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio dan TV. Berbagai macam surat kabar di tingkat nasional. Suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif daripada negara dengan wilayah yang geografis yang sangat luas. Tambah pula bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya dengan negara kita. 2. Kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang berwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri, tanpa disadari oleh yang bersangkutan dengan suatu maksud praktis tertentu. 3. Golongan sosial. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya ada konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri, yaitu sifat muda. Namun, selain ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu membebankan sehingga masih sanggup mengabdi
dan berkorban kepada masyarakat, penuh semangat dan vitalitas, mempunyai daya yang memperbarui serta kreativitas yang besar, dan sebagainya. Dalam masyarakat masih ada suatu kesatuan manusia yang dapat disebut golongan sosial, yaitu lapisan atau kelas sosial. Walaupun konsep golongan sosial yang dapat dibedakan dari konsep kategori sosial melalui 3 syarat pengikat lagi, yaitu sistem norma, rasa, identitas sosial, dan kontinuitas. Namun, konsep golongan sosial itu sama dengan konsep kategori sosial dan tidak memenuhi syarat untuk disebut masyarakat. Hal itu disebabkan karena ada suatu syarat pengikat masyarakat yang tidak ada pada keduanya, yaitu prasarana khusus untuk melakukan interaksi sosial. Yang keempat, ada kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Dengan adanya sistem interaksi dalam anggota kelompok, dengan adanya adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Namun, selain ketiga ciri tadi, suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok juga mempunyai ciri tambahan, yaitu organisasi dan sistem pemimpin, dan selalu tampak sebagai kesatuan dari individu-individu pada masa-masa yang secara berulang berkumpul dan kemudian bubar lagi. Kedua ciri khas tersebut sebenarnya juga dimiliki oleh kesatuan manusia yang paling besar masa kini, yaitu negara. Namun, istilah kelompok tidak dikenakan pada negara. Tidak pernah orang bicara tentang kelompok Indonesia apabila yang dimaksud adalah negara Republik Indonesia. Kota dan desa mempunyai organisasi dan sistem pemimpin yang tidak bisa disebut kelompok, karena kelompok itu selalu lebih kecil dari suatu negara. Hal ini disebabkan karena ciri lokasi itu bukan khas dari kelompok. Memang ada kelompok-kelompok yang mempunyai lokasi tertentu, seperti Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram atau PSIM. Sebaliknya, ada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai lokasi tertentu, seperti suatu kelompok-kelompok kekerabatan. Contohnya adalah Marga Tarigan yang tidak mempunyai lokasi daerah Kabanjahe di Tanah Karo, tetapi juga di puluhan daerah lain di Indonesia. Pendeknya, unsur lokasi tidak merupakan unsur yang menentukan hidup matinya suatu kelompok. Akan tampak adanya paling sedikit 2 macam organisasi. Organisasi yang tidak dibentuk dengan sengaja, tetapi telah terbentuk karena ikatan ilmiah dan ikatan keturunan yang mengikat warganya dengan adat istiadat dan sistem norma yang sejak dulu telah tumbuh dengan tidak sengaja. Organisasi yang dibentuk dengan sengaja sehingga aturan-aturan dan norma mengikat anggotanya juga disusun dengan sengaja. Yang kelima ada beragam kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluannya atau fungsinya. Dengan demikian, ada perkumpulan-perkumpulan yang gunanya keperluan untuk mencari nafkah, untuk melaksanakan suatu mata pencarian hidup atau memproduksi barang. Intinya untuk keperluan ekonomi. Perkumpulan-perkumpulan semacam ini itu misalnya suatu perkumpulan dagang, suatu koperasi, suatu perseroan, dan suatu perusahaan dan sebagainya. Yang pertama ada perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk memajukan pendidikan dalam masyarakat, seperti suatu yayasan pendidikan atau kelompok studi, suatu perkumpulan pemberantasan buta huruf dan sebagainya. Yang kedua ada perkumpulan untuk memajukan ilmu pengetahuan, seperti Himpunan Indonesia untuk
pengembangan ilmu-ilmu sosial atau organisasi-organisasi profesi yang sekaligus juga bertujuan mengajukan ilmu dan profesi yang bersangkutan seperti Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga ada perkumpulan berdasarkan keperluan untuk memajukan kesenian seperti perkumpulan Mita Buaya. Yang keempat ada perkumpulan yang bertujuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti organisasi Islam. Yang kelima ada pula perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk aktivitas politik seperti partai. Perkumpulan tadi dapat dianggap sebagai beberapa contoh di antara berpuluh macam perkumpulan lain yang mungkin ada dalam suatu masyarakat yang kompleks. Yang keenam adalah ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas atau yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok atau yang menekankan pada aspek organisasi dan pemimpinan dari suatu kesatuan manusia. Adapun tiga wujud kesatuan manusia, yaitu kerumusan, kategori sosial, dan golongan sosial, tidak dapat disebut masyarakat. 7. Interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam hal menganalisis proses interaksi antara individu-individu lain, masyarakat, kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak antara individu jika tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya bertatapan muka, juga tidak hanya pada jarak sejauh kemampuan panca indera manusia. Tetapi alat-alat kebudayaan manusia masa kini seperti tulisan, buku, surat kabar, telepon, radio, televisi memungkinkan individu-individu berkontak pada jarak yang sangat jauh. Kesimpulan, masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyara. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling bergantung satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf adalah kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.